Salam sejahtera. Firman Tuhan hari ini Minggu ke-17 setelah Trinitatis, diambil dari Mazmur pasal 25 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Saya akan membacanya dari ayat 8 sampai dengan ayat 10. Demikian, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalan-Nya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia itu adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Minggu ini diberikan tema hidup di jalan Tuhan. Ada syair lagu yang sangat terkenal, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dari ungkapan itu tentu disadari bahwa hidup ini akan berarti kalau kita mau hidup di jalan Tuhan. Ada ungkapan yang sangat terkenal, ada banyak jalan menuju Roma. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur di sini dengan sadar merasakan bahwa hidup yang sesungguhnya itu harus mengikuti alur yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Oleh sebabnya pemazmur ketika ia merasakan kesalahan, ketika ia merasa menyimpang dari jalan Tuhan, kemudian ia memohon ampun dan memohon perlindungan Tuhan, seraya memohon agar jalannya kembali ke jalan yang benar. Tidak ada jalan yang dapat menyenangkan hati kalau tidak berjalan di jalan Tuhan. Oleh karenanya pemazmur mengajari kita pada saat ini, jangan merasa bangga dengan kenikmatan-kenikmatan yang kau alami di dalam hidupmu. Tetapi pemazmur mengajari kita untuk melihat apakah kita sungguh-sungguh sudah berjalan di jalan Tuhan. Jangan jadikan kenikmatan dan sukacita itu sebagai dasar daripada jalanmu sudah benar atau tidak. Karena dunia ini pun memberikan kenikmatan dan sukacita yang luar biasa. Tapi pemazmur mengingatkan, ayo berjalan di jalan Tuhan. Bukan berarti pemazmur tidak merasakan sukacita ketika dia berjalan menyimpang dari Tuhan. Dia merasakan sukacita itu, tetapi pemazmur justru menyadari sukacita itu adalah sukacita yang mencelakakan, sukacita yang menjerumuskan, sukacita yang membawa petaka. Pemazmur pada saat ini meminta kepada kita, mari lihat, tatap ke depan, melangkah di jalan yang benar. Oleh karena itu, Tuhan yang akan membimbing jalanmu, bagaikan seorang anak yang dituntun oleh Allah dengan memegang tangannya. Rasakan dan lihat apakah perjalanan hidupmu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk memahami apakah kita berada di jalan Tuhan atau tidak, kita cukup merenungkan apakah ketika mengawali aktivitas kita, kita meminta agar Tuhan yang akan menuntun kita. Apakah perjalanan hidup kita ini kita awali dengan penyerahan yang seutuhnya kepada Tuhan. Ketika kita bangun dari tidur kita, kemudian kita berdoa dan meminta kepada Allah, kiranya Dia yang akan menuntun, Roh-Nya yang kudus yang akan menuntun. Pemahaman bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan dapat berbuat apapun, itu sudah menunjukkan bahwa kita ingin hidup di jalan Tuhan. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini perhatikanlah apakah jalanmu itu benar-benar sudah pada jalan Tuhan. Tuhan jelas mengajarkan kepada kita untuk penuh dengan kasih,
Tuhan jelas mengajarkan kita untuk memperhatikan sesama ini. Saudaraku, kalau kita hidup dengan egois, kalau kita hidup tidak mementingkan diri orang lain, kalau kita hidup hanya untuk diri sendiri kita, itu sama halnya kita belum berjalan di jalan Tuhan. Itulah yang dirasakan oleh pemazmur. Ia ingin bahagia sendiri, sehingga pada saatnya ia meminta ampun. Pasal 25 ini jelas-jelas mengajari kepada kita bahwa pemazmur itu meminta ampun kepada Tuhan, meminta perlindungan kepada Tuhan. Saya ia ingin kembali di jalan-jalan Tuhan, karena ia merasakan jalan Tuhan itulah sesungguhnya jalan yang menuju kepada kenikmatan dan sukacita yang luar biasa. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah.